Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersekutu lewat pujian dan juga lewat renungan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat. Ya, mungkin pernah ada yang tahu pujian dari Kidung Jemaat. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya tiada terukur, besar hikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Silakan Bro Adam. Biarkan gairah daripadamu Tuhan pagi hari ini dapat kami jalani Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas Tuhan, firman-Mu yang mengisi dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, semua sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan sukacita, damai, sejahtera Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan dapat kami terima Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dan menjadi spirit yang baru untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai
sharing pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar? Shalom Untuk semuanya. Ida, Pak Adi, Bu Shalom, Nisa. shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan Pak Oto yang pagi hari ini bisa membagikan sesuatu agar kami dapat terima firman-Nya. Saya persilakan kepada Pak Oto. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Mohon maaf nih ama nggak muncul di peredaran dunia maya ini karena banyak hal yang harus saya hadapin hampir sebulan inilah ya. Tapi semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, semuanya bisa saya lewati dengan baik. Puji Tuhan, juga ada doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga semuanya juga saya dapat lewati dengan luar biasa juga. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan sedikit sharing lah ya istilahnya. Firman Tuhan yang saya pada pagi hari ini mungkin kita nggak terlalu panjang karena dibatasi waktu juga. Terima kasih. Pagi hari ini saya mau berbagi di Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 11 sampai 15. Saya bacakan dua Bapak Ibu sekalian. Perikopnya adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Ayat 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi apa yang kita nyatakan pada saya, apa yang kita rasakan sampai pada saat ini, setiap pagi kita bisa ketemu, bisa berjumpa walaupun melalui sarana Zoom, melalui sarana online ini, itu karena kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Kita bisa mendengarkan kabar satu dengan yang lainnya, bisa mendoakan satu dengan yang lainnya, bisa berbagi seperti satu dengan yang lainnya. Ini hanya karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Bisa ketemu dengan Pak Yosua yang membuka ini morning spirit ini, itu juga karena kasih karunia Allah yang begitu besar buat kita semuanya. Jadi kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada sampai pada hari ini, pagi hari ini kita bisa bangun nanti ada kurang apapun, itu karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Setiap masalah, setiap percobaan yang kita hadapi bisa kita lewati, sakit penyakit, kebimbangan dalam hidup kita, kebutuhan hidup kita sehari itu semua kita lewati semua dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Allah yang begitu luar biasa untuk kita semuanya. Jadi itulah kuasa Tuhan yang begitu besar, itulah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dengan kasih karunia yang begitu besar yang diberikan buat kita semuanya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita pada saat ini. Yang kedua, ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dan bijaksana
Jadi setelah kita mendapatkan kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, mendapatkan segala sesuatu yang indah buat hidup kita, kita dididik Tuhan supaya kita meninggalkan semuanya. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita sudah menemukan apa yang kita rasakan dalam hidup kita sampai saat ini, dan menginginkan kita supaya meninggalkan semua apa dalam dunia ini. Ya, yang biasanya kita ngerokok, jangan ngerokok. Yang biasanya kita melakukan hal yang tidak baik, kita tinggalkan semuanya. Karena Tuhan inginkan kita ini supaya kita sama-sama dengan Dia. Kita menginginkan kewasikan dalam dunia ini, keinginan dunia kita yang bagi Tuhan itu nggak ada gunanya, nggak perlu. Tuhan ingin kita, yuk sama seperti aku, ayo sama seperti aku, hidup bijaksana dan adil, penuh rendah hati, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ya seperti sekarang ini kita beribadah. Kita sekarang beribadah, pagi-pagi kita menyempatkan waktu kita bayar harga. Kita bangun pagi-pagi, setiap pagi kita bangun untuk beribadah. Supaya sedikit demi sedikit segala keinginan duniawi kita akan hilang dan surut. Dan segala kewasikan dalam hidup kita juga akan hilang. Karena kita rajin beribadah, setiap pagi kita bisa beribadah. Mungkin nanti malam ada mesbah doa, kita beribadah lagi. Jadi kita berharga untuk mendapatkan ini semuanya. Supaya kita karena dan apa Tuhan ingin mendidik kita supaya kita benar-benar ayo sama-sama kita meninggalkan dunia ini, pastikan karena dunia ini sudah tidak akrab lagi dengan kehidupan kita. Dunia ini sudah begitu banyak dengan dosa. Dan setelah kita menerima kasih karunia Allah itu kita diajak Tuhan untuk kita meninggalkan semua ini. Kita harus sudah kembali hidup bijaksana dan adil dalam menghadapi semua ini. Sesuatu yang kita anggap dahulunya kita baik, kita tinggalkan semua, kita anggap buang, semua itu sampah kehidupan kita semuanya. Jadi waktu kita memberikan terbaik dari Tuhan, kita juga berikan terbaik untuk Tuhan juga. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, ayo kita lakukan sama-sama, kita jalankan hidup ini dengan penuh sukacita. Karena kita percaya waktu kita lakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan akan senantiasa berdiri di belakang kita senantiasa. Yang ke-13, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi setelah kita melakukan semua, sambil kita melakukan semua itu, kita menantikan juga pengharapan kita yang penuh bahagia. Allah kita itu tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, tapi Dia senantiasa memberikan kebahagiaan. Apalagi kita menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan pengharapan luar biasa buat hidup kita juga. Dan pengharapan itulah pengharapan yang penuh bahagia. Jadi waktu kita melakukan semuanya, kita meninggalkan duniawi, meninggalkan kewasikan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang penuh bahagia dalam kehidupan kita. Digenapi segala kehidupan keinginan kita, digenapi segala apa yang kita rindukan, digenapi apa yang menjadi keinginan kita semuanya dalam hidup kita ini. Dan itulah, dan sedikit mungkin sebelum saya selesaikan sharing kita pada pagi hari ini, saya mau kesaksian sedikit apa yang selama ini saya tidak pernah muncul di Zoom pagi hari ini. Jadi kira-kira bulan kemarin lah tanggal 30 Maret adik saya dikabarin, adik saya yang paling kecil kos di Pancoran, saya dikabarin kawannya kalau dia sakit. Saya kira hanya sakit biasa, saya jemput pesan dengan naik motor. Tapi sampai sana kondisinya sudah lemah sekali, benar-benar tidak bisa berdiri. Hari saya panggil istri saya untuk menjemput dengan kendaraan dengan mobil. Waktu sampai saya bawa ke rumah kami di Ciputat. Saya coba sampai bawa ke RSUD. RSUD nggak bisa menerima karena kondisinya sedang sterilisasi. Jadi kami bingung. Kondisi sudah jam
12 malam kalau nggak salah, 11-12 malam. Akhirnya saya mencoba untuk bawa ke puskesmas dekat rumah, ada puskesmas Kampung Sawah, saya masukkan situ. Mereka pun belum nggak bisa memberikan diagnosa apa penyakitnya, tapi minimal dia dapat obat lah. Dan kayak bawa ke rumah, yang penting dia bisa istirahat di rumah. Begitu besoknya, singkat cerita saya bawa juga ke poli karena posisi lehernya ke kanan, tidak bisa ke kiri. Jadi posisinya jadi orang seperti apa ya? Seorang orang dia bilang tengengan gitu loh. Jadi ke kanan terus kepalanya gini, nggak bisa ke kiri, nggak bisa lurus. Kayak itu kasihan juga nih makanya. Akhirnya saya beberapa hari kemudian saya ke poli saraf di Rumah Sakit Permata Pamulang. Poli saraf mengatakan ini sepertinya ada gangguan sarafnya di otaknya, jadi harus ada CT scan minimal, kalau nggak MRI, kemudian di lab juga, harus di lab juga. Nah, semua itu saya karena kebetulan ya kami nggak ada biaya, karena saya terpikir kalau saya CT scan atau MRI pasti ada tindakan selanjutnya, minimal pasti harus dirawat. Nah, itulah yang jadi kebingungan saya. Jujur saya dalam kondisi yang bingung dan nggak tahu harus ngapain lakukan. Tapi karena kasih karunia begitu besar, saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan, kami nggak ada biaya untuk mengurus, merawat adik kami ini, Tuhan Yesus. Karena kalau kami harus CT scan, MRI, pasti ada rentetan selanjutnya. Kalau dirawat bagaimana? Biayanya bagaimana? Terus saya berdoa aja, kemudian adik saya datang juga, kami sempat berdebat. Ini harus cari pinjaman. Bagi saya, sebelum Tuhan bekerja, saya nggak melakukan semua, saya nggak mau bergerak. Saya percaya kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup saya. Tuhan pasti berikan sesuatu yang terbaik bagi saya. Saya nggak melakukan apa yang dikatakan dari saya, harus cari pinjaman, cari ini bagaimana. Tapi saya hanya berdoa, bagaimana persekutuan Tuhan. Saya lihat di dompetnya ada BPJS, tapi waktu kami tanyakan di rumah sakit, sudah tidak berlaku lagi. Aduh, kok bisa begitu? Akhirnya saya mencoba tanya ke BPJS, kalau hidupkan lagi memang bisa untuk BPJS mandi, tapi perlu waktu sekitar sampai 14 hari. Aduh, 14 hari. Sementara kondisinya sudah seperti itu, jalan susah, terus kepala harus ke kanan terus, berintih juga gitu. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Saya mencoba, kebetulan dia kos di Jakarta Selatan di Pancoran. Saya ke BPJS Pancoran, minta pencerahan dari BPJS Pancoran. BPJS Pancoran katakan, karena bisa yang cepat, tapi asal Bapak bisa meyakinkan itu bukan BPJS yang gratis, karena DKI masih ada program BPJS gratis yang dibiayai oleh APBD DKI. Tapi Bapak harus meyakinkan, karena itu harus ada referensi dari puskesmas. Jadi Bapak harus cari puskesmas kecamatan di Pancoran ini, dan itu yang bisa mengajukan BPJS yang gratis itu. Tapi harus Bapak bisa meyakinkan sama petugasnya supaya cepat jadi. Ada saya berdoa lagi sama Tuhan Yesus, saya cari saya dapat BPJS puskesmas Pancoran, saya masuk sana, saya yakinkan juga kepada petugasnya, kondisi dia darurat Mbak, ini perlu ditolong segera. Kalau nggak ditolong segera, kalau lama dia bisa ya fatal akibatnya, saya bilang begitu. Oke Pak, petugasnya bilang oke Pak, saya akan usahakan, tapi asal HP Bapak jangan saya mati ya, jangan sedikit Pak. Jadi on terus Pak, di satu saat begitu sudah bisa aktif saya langsung telepon Bapak. Betul. 2 hari saya tunggu, pagi-pagi ditelepon sama petugasnya bahwa BPJS sudah bisa aktif, puji Tuhan. Saya langsung ke sana, ke Pancoran, ambil kartunya. Nah, kami langsung berobat. Kami berobat ke Fatmawati menolaknya karena banyak di situ yang pasien COVID. Kami tolak lagi. Terus sarankan untuk ke Poli. Ke Poli kami harus kembali ke puskesmas untuk minta rujukan ke RSUD. Kondisi yang begitu, terus aduh, saya benar-benar kondisi yang benar ya secara manusia benar-benar sulit semuanya.
Saya kembali ke puskesmas untuk minta rujukan ke RSUD dan dia dapat RSUD Jagakarsa. Di RSUD Jagakarsa, ke Polis Saraf bisa masuk. Dokter menyarankan ini kondisinya sudah parah, Pak. Saya nggak bisa mengobatinya. Ini aja saran saya, Bapak bawa ke rumah sakit ke rumah sakit PON. Tanpa rujukan dari saya, langsung sekarang aja langsung ke IGD. Akhirnya saya Jumat itu tanggal 9, saya langsung bawa ke rumah sakit PON, langsung dimasukkan ke IGD, dan puji Tuhan diterima dengan baik, langsung semua dicek semua, dan akhirnya langsung dirawat. 3 hari kemudian dikasih tahu sama Pak Dokter, ini harus operasi. Dan itu terus semuanya berangsur-angsur bekerja luar biasa. Jadi 14 hari saya dirawat di rumah sakit PON, operasi berhasil dengan baik, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Luar biasa kuasa Tuhan dalam hidup kita ini. Yang saya pertama awalnya saya bingung bagaimana saya lakukan, tapi Tuhan terus saat kita benar-benar duduk tenang, mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan nyatakan dalam ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah yang saya lakukan. Saya duduk, saya berdoa. Saya nggak melakukan apa yang dunia katakan, harus berhutang ke sana, harus pinjam sini, harus berusaha dong, masuk adiknya sakit, diam aja. Saya nggak melakukan semua itu. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan apa yang Tuhan nyatakan, benar-benar Tuhan nolong tepat pada waktunya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan saya melalui firman ini yang saya sharekan pada pagi hari ini. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita semua manusia. Tuhan nggak pernah tinggalkan hidup kita. Tapi kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita percaya dan yakin, kasih Tuhan tolong kita. Dan pada akhirnya ayat 15 katakan, beritakanlah semua ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, apa yang kita saksikan ini, apa yang kita berikan pada pagi hari ini, kita harus sampaikan kepada semua orang. Bahkan sekarang itu benar meyakinkan kita, menyelamatkan kita. Karena kita percaya kalau kita melakukan semua itu demi untuk Tuhan, orang nggak menganggap hidup kita rendah, tapi orang senantiasa menganggap kita sebagai Alkitab yang terbuka, tanpa harus kita menyatakan apa yang kita isi Alkitab itu, tapi dengan segala perbuatan kita, dengan segala apa yang kita beritakan kepada orang-orang tersebut, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita juga, mereka pasti tahu bahwa inilah orang Kristen dengan segala isi Alkitab yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk share saya pada pagi hari ini. Semoga itu menjadi rema buat kita semuanya. Terima kasih Pak Adam dan Pak Yesua. Shalom. Terima kasih Pak Otto sharingnya. Terima kasih. Kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong kita. Sama halnya seperti pengalaman Pak Otto. Mungkin juga teman-teman sini, saya yakin pengalaman dengan Tuhan. Nah, baik kita buka untuk yang mau bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada tambahan atau kesaksian atau mungkin satu hikmat dari Tuhan, atau mungkin ada pernyataan apa yang Tuhan berikan juga untuk Pak Otto, bisa juga gitu. Ya Pak Otto ya. Puji Tuhan Pak Otto, dari kemarin saya lihat cukup capek, cukup lelah. Terima kasih Pak, makasih. Iya, kami tidak berbuat apa-apa, mohon maaf Pak Otto, tapi kami hanya bisa mendoakan Pak Otto dan Bu Jenny khususnya. Ya, puji Tuhan. Tapi doa itu luar biasa. Doa itu mengubah segala sesuatu, dan akhirnya memang terjadi sesuatu dalam adik saya, Pak. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Adi, silakan. Ada penambahan atau mau kesaksian tadi? Oke.
sangat luar biasa kesaksian dari Pak Oto, dan kita semuanya bisa melihat bagaimana pekerjaan Allah bekerja di dalam diri Pak Oto. Apa yang saya dapatkan di dalam kesaksian Pak Oto ini adalah keyakinan dari Pak Oto tentang pekerjaan Allah. Kita tahu semuanya dikatakan di dalam Titus tadi bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kita di dalam mengerti bahwa pribadi Kristuslah kasih karunia itu seutuhnya. Dan Pak Oto juga mempunyai epicentrum dalam mengatasi masalah adiknya ini adalah dengan Tuhan. Dia lepaskan semua apa yang diinginin oleh dunia, kemudian dia jalan dengan jalan yang apa diberikan Tuhan kepada Pak Oto. Nah, sekarang hasilnya kelihatan bagaimana Pak Oto bisa bergabung dengan kita semuanya. Kita melihat apapun hasilnya, saya percaya bahwa apa yang dilakukan Pak Oto ini, itu Pak Oto bisa bergabung kembali dengan kita. Dan akan bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Pak Oto itu sama dengan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31 itu, baik kamu makan dan minum atau melakukan apa saja, itu bagi kemuliaan Bapa di surga. Bagi kemuliaan Bapa di surga tidak ada hubungannya dengan dunia. Dia milih itu. Nah, kita semuanya. Kita semua juga sering menghadapi, mungkin bukan sering, tapi semua pernah menghadapi masalah seperti Pak Oto. Mungkin bahkan lebih dahsyat lagi. Ya. Tapi kalau kita kemudian lihat sekarang, masalah dulu yang kami hadapi itu sekarang di mana? Kalau kita melihat ke belakang, masalah itu semuanya hilang. Kita pikir itu perbuatan kita. Tidak. Justru seperti sikap yang diambil Pak Oto ini menjadikan Allah bekerja. Kita melihat Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi pada siapa orang itu? Pada orang yang mengasihi. Bukan orang Kristen ini. Artinya bukan orang Kristen saja. Tapi orang yang mengasihinya. Nah, orang mengasihinya, Pak Oto mengasihi dengan apa? Saya tidak mau dengan cara penyelesaian ini dengan pikiran-pikiran duniawi maupun keinginan-keinginan duniawi, hal-hal yang fasik. Pak Oto harus hidup bijaksana, situ dikatakan. Ini yang Tuhan senang sekali. Karena ini Tuhan. Baca dalam Mazmur 90. Kita harus hidup bijaksana. Itu direalisasikan oleh Pak Oto. Sehingga kita melihat di sini, kalau kita seperti punya keyakinan seperti Pak Oto saja, pasti masalah kita ini semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita menghadapi masalah di dunia. Pasti menghadapi. Tapi tidak usah khawatir. Seperti dalam 1 Korintus 10 tadi itu, ayat 31. Itu apa? Segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Allah itu pemelihara sempurna bagi kita. Kalau kita sudah menyatakan, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa punya uang, Tuhan. Kenapa kok Pak Oto bisa melihat dompet yang isinya itu dan lain sebagainya? Itu semua Allah yang memberikan. Sehingga kita melihat kesaksian yang luar biasa ini kita tidak bisa dengar. Dan itu menjadi guru bagi kita. Ya kan? Terakhir tadi itu semua harus kamu ceritakan kepada siapapun juga. Dengan wibawa Allah yang kita tonjolkan di situ. Bukan kita, yang kita bukan, tapi Allah terus dalam kesaksian. Kristus terus. Ini yang menjadikan kita luar biasa. Saya salut sekali Pak Oto di Tuhan. Pak Oto bisa memberikan contoh kepada kami semuanya. Bagaimana kita tidak perlu khawatir karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna.
kita tinggal apa? Melakukan apa saja, baik makan dan minum dan apa saja, itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan. Tidak banyak, itu saja. Tuhan sudah memelihara sempurna bagi semua kebutuhan dan keperluan kita. Jangan takut. Allah kita menyertai kita semua. Terima kasih Pak Uto. Dan berkati. Amin. Wow, luar biasa sekali ya kesaksiannya Pak Oto. Itu juga memberkati saya di mana kita akhirnya bisa melewati. Dan kalau saya lihat juga di sini ada proses. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi tetap ada proses. Pak Oto harus mengurus BPJS-nya, ke sana, ke sini, membutuhkan waktu. Itu semua proses. Tetapi Tuhan menyiapkan, Tuhan menolong, semua tepat pada waktunya. Nah itulah akhirnya di 1 Petrus 2 saya dapat renungan juga dari kesaksian Pak Oto yang berkata, tetapi kamulah bangsa. Di sini kata bangsa saya rubah menjadi kita. Tetapi kamulah orang, bukan kita orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memang kasih Tuhan itu tiada batas dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Pak Oto, terima kasih Pak Adi atas sharingnya, atas penambahannya. Ada lagi yang mau bersaksi pada pagi hari ini? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Bu Lisa, Bu Farida, Bu Erni, Bu Siska, silakan. Saya pikir Bapak Ibu sekalian punya banyak kesaksian nih yang Atau bisa Pak Yos sendiri disampaikan. nih? Kita belum pernah ngeliat kasihnya Pak Yos kayaknya di pagi hari ini. Kesaksiannya cukup dengan satu kata saja. Saya belajar setia dalam segala keadaan, itu saja. Mungkin saya tambahkan sedikit, ada waktu dikit ya. Ya, silakan Pak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Setelah peristiwa kesaksian ini kita alami, kita dengarkan. Terus apa sekarang yang kita mau lakukan? Ya satu hal, tidak ada sama sekali kalau kita bisa melakukan sesuatu keluar dari kasih karunia Allah. Terus kita mau dengan pikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri, kita hidup seperti kewajaran yang sekarang terjadi di bumi ini. Kalau kita mengikuti kewajaran yang di bumi ini, bagi Allah kita tidak wajar. Nah, kita semuanya harus berorientasi pada apa? Pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah itu diberikan melalui pribadi putranya yang tunggal yang dikasih, yang diberikan kepada kita agar kita seperti Dia. Nah, sekarang kita harus mengikuti apa sih yang dikehendaki Allah. Apakah mungkin keselamatan sampai surga itu kita bisa lakukan sendiri? Tidak mungkin. Harus kita bersama-sama dengan Yesus, karena eranya Yesus adalah era kekekalan. Bukan lagi keinginan-keinginan dunia kita yang harus dipuaskan. Bukan lagi keinginan-keinginan daging kita yang harus dipuaskan. Sekarang bukan zamannya itu lagi. Karena itu mari kita berjalan dengan proses yang tidak mudah. Karena kesukaan kita harus kita lewati. Kata-kata Pak Oto tadi bagus. Kita bisa melewati segalanya. Bagi saya, daripada kita ngomong Allah dasar, kita lebih senang dengan kata-kata kita melewati bersama-sama dengan Tuhan. Semua peristiwa apapun di dalam kehidupan itu, tidak usah khawatir. Apa saja. Bahkan pada anak-anak muda yang tidak punya jodoh, belum punya jodoh sampai sekarang. Tidak perlu zamannya Tuhan Yesus, bukan kemudian kita harus menikah. Tidak. Melainkan dalam keadaan seperti apa yang dipanggil Tuhan, kata Rasul Paulus. Jalani kehidupan.
Yang penting kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mau mengakhiri sejarah dunia. Dunia yang umurnya itu sudah ratusan juta tahun yang lalu ciptakan Tuhan, mau diakhiri oleh Kristus Yesus. Bukan zaman lagi kita melihat ke belakang, melihat ke depan bahwa itu tidak lama lagi. Mari kita hidup seperti Yesus. Katanya Kristen. Kristen itu bukan hanya sebut pengikut Yesus, tapi Kristen adalah orang yang hidup seperti Yesus. Yuk kita sama-sama ikuti Yesus. Pasti tidak salah. Karena dengan kita mencontoh persis apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita akan menuju kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan, akulah hidup, kebenaran dan hidup. Nah, jalan itu bukan untuk menuju surga, bukan. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus demikian ditujukan kepada orang-orang Kristen yang punya kewarganegaraan di surga. Seperti di dalam Filipi 3 ayat 20 maupun Efesus 2 ayat 8 atau ayat 6. Kita punya kewargaan surga. Terus dirubah Tuhan supaya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali lewat Aku. Bukan hanya di surga, tapi sampai kepada Bapa. Itu kita bisa sampai. Seperti Yesus sampai kepada Bapa, kita pun juga sampai. Itu saja. Saya kira yang lain-lain punya berkat yang didapat dari kesaksian Pak Otto ini. Silahkan, Tuhan berkati. Amin. Thank you. Silakan. Bu Lisa, ada Bu Lisa? Ya, shalom. Halo. Nggak ngantuk kok ya, enggak. Lagi ngerendengin malah. Nah, kalau saya ini sebenarnya yang kemarin Pak Yos bilang persiapinnya ya, Nya, membuat persiap firman, ya ini yang saya dapat yang di ayat 11 ini, Pak Yos. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Saya rasa semua manusia di dunia ini yang kenal sama Tuhan Yesus gitu ya, anak-anaknya pasti deh mengalami kasih karunia Allah gitu. Bukan saya aja gitu, maksudnya semua lah, pokoknya kita pasti mengalami semua itu gitu. Apapun itu pasti saya percaya Tuhan yang menolong semua kehidupan kita, baik materi maupun apapun lah itu, pokoknya itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bro, ditutup aja, sudah les. Oke, saya boleh minta Pak Otto, boleh tutup dalam doa, Pak? Singkat aja, Pak. Ya. Speakernya belum. Oke. Terima kasih Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami yang terkasih di Morning Spirit Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan masih beri kesehatan yang baik, dan Tuhan masih beri kesempatan kami untuk kembali merasakan dan menjalani kehidupan ini untuk lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan Yesus lebih lagi, Tuhan Yesus. Yang percaya yang sempurna Tuhan, sertai hidup kami semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sesuatu yang baik yang luar biasa dan Tuhan berikan buat hidup kami ya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan senantiasa iring hidup kami. Segala yang menjadi kebutuhan hidup kami